Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samsul Mu'arif dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, untuk melengkapi tugas mata kuliah dari pemilihan bahan proses, saya akan mempresentasikan terkait materi uji tarik, yaitu tensile test. Ini langsung saja. Di sini adalah definisi dari uji tarik atau tensile test, yaitu pembebanan dua arah yang berlawanan segaris sumbu spesimen sampai terjadinya patah pada benda uji. Setelah melakukan uji tarik, di sini akan diketahui yaitu sifat mekanik dari material tersebut. Tujuan untuk dilakukannya uji tarik ini adalah yang pertama menentukan kurva uji tarik dari spesimen, dan yang kedua adalah menentukan beberapa sifat mekanik dari spesimen benda kerja tersebut. Di sini ada contoh mesin uji tarik dan beserta komponen-komponennya, ada load seal, ada extension meter, ada spesimen, dan ada moving cross head. Tegangan yaitu adalah gaya yang dikenakan pada benda dibagi dengan luas penampang benda. Di sini tegangan memiliki satuan Newton per meter atau Pascal. Terus regangan, ketika suatu beban atau gaya dikenakan pada suatu benda atau material akan berdeformasi. Batang sepanjang L diberikan beban sebesar W. Batang berdeformasi dan mengalami perpanjangan sebesar regangan batang, yaitu perpanjangan batang per panjang batang semula dengan satuan milimeter atau milimeter per meter atau persen. Dari sifat uji tarik ini didapatkan beberapa sifat mekanik material, yaitu yang pertama adalah sifat mekanik dari daerah elastis, yaitu daerah elastis di sini dinyatakan pada titik A pada gambar grafik straight and stream. Bila sebuah bahan dibebani sampai pada titik A, kemudian bebannya dihilangkan, maka bahan tersebut akan kembali ke kondisi semula, tepatnya hampir kembali ke kondisi awal, yaitu regangan 0 pada titik 0, ditunjukkan pada titik 0 pada grafik. Untuk sifat mekanik yang pertama adalah kekuatan elastis, yaitu kemampuan benda kerja untuk menerima beban atau tegangan tanpa berakibat terjadinya deformasi plastis atau perubahan bentuk yang permanen, ditunjukkan oleh titik Luluzil pada grafik. Dan untuk sifat mekanik yang kedua pada daerah elastis, yaitu adalah kekakuan atau stiffness. Suatu material yang memiliki kekuatan tinggi bila mendapat beban dalam batas elastisnya akan mengalami deformasi plastis, tetapi hanya sedikit. Dan untuk sifat mekanik yang ketiga adalah resiliensi, yaitu kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya deformasi plastis. Dinyatakan dengan besarnya luasan di bawah grafik daerah elastis modulus resilience. Dan yang kedua di sini ada sifat mekanik di daerah plastis. Ketika material berdeformasi melewati daerah elastis, hubungan tegangan renggangan sudah tidak proporsional lagi. Material akan mengalami deformasi plastis. Titik di mana garis pada kurva tegangan renggangan mulai tidak linier dinamakan batas proporsional. Di sini ditunjukkan pada titik P di gambar grafik. Deformasi plastis bersifat permanen, artinya jika beban dihilangkan, material tidak akan kembali ke bentuk semula. Untuk sifat mekanik di daerah plastis yang pertama adalah kekuatan lulu atau yield strength. Pada material logam mulai mengalami lulu setelah batas proporsional tercapai. Batas proporsional di sini ditunjukkan pada titik P di grafik. Kadang-kadang sulit ditentukan dengan tepat konveksi. Dibuat garis yang paralel dengan linier pada kurva tegangan renggangan yang ditunjuk
yang ditentukan dengan nilai 0,002. Nilai tegangan yang didapat dari perpotongan garis yang dibuat tersebut dengan kurva tegangan renggangan pada daerah plastis dinamakan kekuatan lulu atau yield strength. Dan untuk sifat mekanik yang kedua pada daerah plastis adalah kekuatan tarik atau tensile strength, yaitu kemampuan benda uji untuk menerima beban atau tegangan tanpa mengakibatkan benda uji tersebut rusak atau putus. Kekuatan maksimum ditunjukkan sebagai tegangan maksimum ultimate stress pada kurva tegangan renggangan. Dan untuk sifat mekanik yang ketiga pada daerah plastis yaitu adalah keuletan atau ductility, yaitu kemampuan benda uji untuk berdeformasi tanpa menjadi patah. Dapat diukur dengan besarnya tegangan plastis yang terjadi setelah benda uji putus, ditunjukkan sebagai garis elastis pada grafik tegangan renggangan. Dan untuk yang keempat adalah sifat mekanik ketangguhan atau toughness, kemampuan menyerap energi tanpa mengakibatkan patah. Dapat diukur dengan besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan benda uji. Ketangguhan dinyatakan dengan modulus ketangguhan, yaitu banyaknya energi yang dibutuhkan untuk mematahkan satu satuan volume bahan, ditunjukkan sebagai keseluruhan luas di bawah kurva tegangan renggangan. Untuk prinsip uji tarik yaitu benda uji standar dicekam pada sebuah mesin penguji. Benda tersebut akan ditarik dengan kecepatan konstan dengan gerakan yang sangat lambat, dan selama penarikan mesin akan menunjukkan diagram grafik seperti pada gambar di samping, yaitu spesimen akan ditarik berlawanan arah sampai terjadi deformasi lokal dan sampai terjadi putusnya material uji. Dan yang terakhir adalah hasil pengujian. Dari hasil pengujian akan didapatkan gaya perpanjangan F per DI. Dari kurva tersebut dapat diolah menjadi kurva tegangan renggangan teknik yaitu S per E mengacu pada dimensi awal, dan kemudian dapat diolah menjadi kurva tegangan renggangan sebenarnya pada saat ditarik atau mengalami deformasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.